Dok, mungkin sebagai teman dekat Uya Kuya juga ya, mungkin melihat Mas Uya kena penjarahan yang akhir-akhir ini viral di Indonesia itu seperti apa sih, Dok? Aku prihatin sih, sejujurnya aku prihatin. Aku juga sebenarnya salah satu masyarakat yang ikut kesal juga dengan anggota DPR. Aku juga salah satu yang protes juga dengan apa yang terjadi pada bangsa kita sekarang. Tapi aku cukup prihatin dengan apa yang terjadi pada Uya Kuya ya. Sebenarnya bukan hanya Uya Kuya sih. Kenapa Urban Aku sama Eko? juga prihatin dengan Nafa Urbah dan juga Eko Patrio sih. Aku juga sudah menyalurkan aspirasiku pada saat podcast kemarin. Kalau dibilang mereka salah, mungkin mereka salah karena mereka joget di saat masyarakat lagi susah. Tapi kan mereka bukan koruptor ya, tidak mencuri uang masyarakat, tidak terbukti mengambil uang masyarakat. Menurutku yang nggak pantas untuk sampai dijarah. Kalau mungkin mereka kesel, nggak dipilih lagi, ya itu hak masyarakat. Tapi kan kalau dijarah itu kan sungguh aku benar-benar nggak sependapat lah tentang menjarah seperti itu punya. Kalau misalnya ada koruptor nanti ke depan terbukti bersalah, kalian jarah, aku setuju. Ya kalau misalnya memang hukum nggak bisa menegakkan itu, hukum nggak bisa rampas aset mereka, kalian mau jarah silakan. Tapi aku pikir kalau Uya Kuya kan ya artis ya, aku ngomong ya. Dan dia baru aja jadi anggota DPR sebelumnya. Dan kalau kita lihat di sebelumnya, sebenarnya Uya Kuya banyak banget melakukan kebaikan ya. Aku tuh temenan dengan Uya Kuya, jadi aku tahu banget dia nyelamatin TKW, melalui podcastnya sudah banyak bantu orang. Mungkin orang kan ada kelebihan, ada kekurangan. Mungkin ada kesalahan dia, ada kekurangan dia, tapi menurutku nggak pantas sampai seperti itu. Itu kan keduanya antara Eko sama Uya sendiri kan sudah mengklarifikasi, Dok, yang terkait joget-joget itu kan bukan untuk di atas penderitaan masyarakat, mungkin bisa dibilang spontan lah, mungkin karena ada musik di situ gitu. Mungkin menurut dokter sendiri terkait klarifikasi itu seperti apa sih, Dok? Ini pelajaran untuk masyarakat Indonesia juga, menurutku ya. Dan ini menurutku juga Uya, Eko dengan Mbak Nafa mungkin lagi sial aja sih. Siapapun di situ kan orangnya joget ya. Ketika ada musik dimainkan, ada videonya full, ada dimainkan. Joget itu kan salah satu bentuk menghargai sebenarnya untuk yang bermain musik di sana. Meskipun mungkin jogetnya itu menyakiti hati masyarakat yang lagi susah. Saya paham sekali. Sebenarnya ini bukan masalah jogetnya. Kalian bayangin nggak kalau misalnya anggota DPR joget, terus masyarakatnya itu sejahtera, nggak ada di PHK, nggak ada, semuanya sejahtera lah. Mau pajak naik, mau mereka joget, mau mereka kopol, aku rasa nggak ada masalah di sana. Ini kan yang jadi masalah ini, masyarakat ini lagi susah. Dan ngelihat kayak anggota DPR kita joget-joget, pajak naik, semua lagi disusahin, gaji naik, kesel, ada kemarahan di sana. Itu kan yang bikin memantik sebenarnya. Ide utamanya kan sebenarnya masyarakat lagi susah. Perekonomian lagi susah, daya beli lagi jelek banget. Itu masalahnya. Cuma lagi sial karena masyarakat lagi marah banget mencari korban untuk melampiaskan kemarahan mereka. Sehingga yang didatengin kan rumah-rumah ya seperti Uya Kuya, Eko Patrio. Padahal yang joget kan banyak banget. Kenapa nggak semua yang joget coba? Ya kan, artinya ada kemarahan yang ingin dilampiaskan oleh masyarakat. Ya cuma ini jadi pelajaran sih untuk kita sama-sama supaya bangsa kita juga jadi lebih dewasa ke depan. Tapi kan ada komunikasi nggak mungkin dengan Mas Uya sendiri perihal kejadian kemarin? Aku ada chat dia, aku ada kasih semangat, aku tahu dia orang baik. Dia banyak bantu orang juga karena dari sebelum-sebelumnya setiap kali ada kasus, ada masalah, aku tuh sering chat-chatan dengan dia. Kalau misalnya dia nggak bisa angkat kasus tersebut, dia pasti bilang dengan aku, bro, ini ada kasus nih, bantu dong angkat. Aku juga sama, kalau misalnya ada kasus podcast, aku bilang ini bagus, dan aku juga nggak bisa angkat, atau dari aku minta kasih ke dia juga sering banget ya. Kita sering komunikasi, dan dia kan orangnya total ya. Kalau misalnya memang bantuin TKW, ya totalitas banget. Kalau aku kan, oke, aku angkat masalah isu sosial satu kali. Apalagi kan gini, kalau podcast ini kan semua ada kelebihan ada kekurangan ya. Uya Kuya mungkin lebih ke masalah TKW, masalah-masalah orang yang butuh bantuan hukum ya. Kalau saya kan mungkin lebih ke isu sosial ya, perceraian, apa-apa yang lagi viral ya. Dan aku pikir Uya Kuya banyak bantu orang sih, banyak masyarakat sih, sangat disayangkan sekali. Tapi Dok, ada yang speak up juga, ibu-ibu yang katanya udah diundang podcast tapi nggak tayang, terus nggak dikasih ongkos pulang juga. Saya pikir itu bisa terjadi pada siapa saja. Saya juga bisa melakukan itu. Bang Denny Sumargo juga mungkin. Ya namanya kita podcast ini kan melayani ratusan orang ya dalam 1 tahun ya. Bertahun-tahun.
nggak mungkin semua orang tuh bahagia dengan kita. Mungkin ada yang kurang bahagia, ada yang kurang puas. Ya kan kita nggak bisa nilai itu pada satu atau dua orang ya, tapi kita ngelihatnya secara keseluruhan. Nah ini kan Uya sendiri mengaku sudah ikhlas ya dok, tapi yang jadi permasalahan itu kucingnya sampai dibawa juga dok, dia minta dibalikin katanya. Ya yang saya tahu Mas Uya pencinta kucing ya. Aduh aku nggak kebayang deh. Aku nonton juga sih pada waktu itu live. Aku benar-benar nggak kebayang deh. Aku harap ini menjadi pelajaran lah untuk kita sama-sama. Tapi dukungan seperti apa sih dok yang dikasih dokter buat Mas Uya sendiri? Aku ada chat doang, kasih tahu dia, aku kasih semangat, aku tahu dia orang baik dah, gitu aja. Dia bales chatnya, udah sampai di situ aja sih. Tapi lihat demo nih dok, sampai menjarah ke fasilitas umum, mungkin berawal dari meninggalnya Afan ya dok. Terkait itu gimana dok melihat situasi seperti itu? Tentang demonya aku sangat setuju. Aku sudah memprediksi demo ini sebenarnya dari 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu pada waktu itu aku sudah bilang, kalau masyarakat makin susah seperti ini, kebijakannya semakin memberatkan rakyat, pajaknya semakin tinggi, suatu hari pasti akan pecah. Masyarakat pasti akan teriak. Entah itu dalam bentuk demo, entah itu dalam bentuk apapun, pasti akan teriak sih. Kalau kita ngeliat juga kan masyarakat ya sekarang jadi mudah marah ya. Kalau di media sosial tuh jadi mudah marah banget, itu kan karena ekonomi lagi susah. Contoh kayak gini ya, kalau misalnya kita rumah tangga, itu ekonomi baik-baik saja. Misalnya saya dengan istri ya, ekonomi baik-baik saja. Saya kegores nih tas istri, atau tas istri jatuh nih. Tasnya 500 juta nih jatuh. Dia nggak akan marah. Atau misalnya dia jatuhkan barang saya nih, harganya mahal. Terus saya bilang, ya udahlah nggak apa-apa, nanti kita beli lagi. Karena apa? Karena perekonomian saya lagi baik-baik saja. Tapi bayangkan nggak kalau misalnya gaji pas-pasan, 2 juta kurang dikit lagi. 1,5 juta yang pas-pasan untuk makan, tiba-tiba ada barang pecah, pasti kan itu jadi memantik emosi dalam rumah tangga ya, marah ya pasti ya. Kamu ini kayak gini aja nggak becus pasti. Makanya kan dalam rumah tangga itu perekonomian itu sangat penting. Nah di dalam masyarakat juga sama, ketika omset mereka turun, perekonomian berat, pajak ditinggikan, daya beli turun, ini kan jadi sensitif di masyarakat. Sehingga begitu ada sesuatu jadi marah, lihat orang joget jadi marah, ngelihat orang nge-DJ jadi marah. Ini bukan masalah DJ-nya kan jadi masalah kan, tapi mereka ini lagi susah, lagi sensitif banget. Aku sudah bilang ini suatu hari pasti akan meledak. Cuma sangat disayangkan ke fasilitas umum, karena kan fasilitas umum ini sebenarnya untuk kita, untuk masyarakat sebenarnya, bukan fasilitas umum itu bukan punya pemerintah, itu tuh punya masyarakat, dan nanti akan dibangun ulang pakai dana dari kita juga, dari pajak kita juga. Itu yang sangat disayangkan sih. Ya tapi apapun yang terjadi dalam demonstrasi juga pasti akan ada korban, baik itu fasilitas umum, baik itu ada mungkin kehilangan nyawa atau apapun. Tapi kita pastikan bahwa korbannya kita berkorban ini pasti akan mendapatkan hasil. Itu yang paling penting sih. Jangan sampai sudah ada yang berkorban, negara kita nggak punya hasil apa-apa, perekonomian nggak meningkat, DPR kita nggak jadi lebih baik, pemerintahan nggak jadi lebih baik, masyarakat nggak jadi lebih sejahtera. Dok, perihal pajak sendiri sebagai pengusaha merasakan dampaknya nggak sih dengan pajak yang naik? Apalagi lab kan saya sebagai pengusaha, sangat berdampak sekali. 2024 sampai 2025 menurut saya apapun sudah hampir dipajakin ya. Sudah sama seperti negara Eropa atau negara Amerika mungkin yang sedikit-sedikit dipajakin, sedikit-sedikit pajakin. Yang jadi masalah adalah, saya pernah cerita dengan teman saya, ketika pajak naik, fasilitas yang kita dapatkan nggak naik. Jadi kalau misalnya kita di Eropa nih ya, ngedaftar izin cepat, atau jalanan bagus, pajak naik, tapi kita dapat banyak kemudahan dalam perizinan, dalam berusaha. Tapi di Indonesia pajak naik, nggak ada yang berubah fasilitasnya, tetap susah-susah aja. Pajak naik, perekonomian nggak baik-baik saja. Itu sih yang sangat disesalkan. Jadi kita sebagai pengusaha, kalian mau pajak berapa sih, mau pajak berapapun nggak ada masalah, asal perekonomian bagus dan dimanfaatkan dengan baik lagi ke kita. Tapi kan yang kita rasakan pajak makin naik, tapi nggak dapat apa-apa kitanya. Itu kalau yang saya rasakan. Saya minta maaf kalau misalnya ada yang salah ya. Tapi dampak apa sih dok? Kemarin kan demo mungkin ada rasa ketakutan tersendiri gak sih bagi dokter? Apalagi kan fitur lab juga sampai ditutup sendiri dok. Kalau saya pribadi saya nggak takut, karena kalau bisa saya turun juga ya kemarin ya. Tapi karena kemarin kan lagi di Thailand, jadi nggak bisa turun ikut demo dengan teman-teman. Saya nggak takut sedikit pun, saya yakin negara kita sudah besar, masyarakatnya sudah jadi lebih pintar sekarang, warga jaga warga juga. Saya nggak takut kejadian seperti 98 kemarin.
kemarahan warga ada penyebabnya. Saya maklumin walaupun beberapa mungkin ada yang kurang baik ya. Tapi saya yakin kita berbenah jadi negara yang lebih baik terus setiap hari. Cukup. Oke. Oke? Cukup. Itu apa ya, memberikan dukungan pada 17+8 ya, tuntutan rakyat ya. Aku belum ikut sih. Dan menurut aku bukan cuma pink hijau ya. Aku juga sudah memberikan suaraku baik di media sosialku ataupun juga di YouTubeku sudah aku angkat semuanya kok. Bagiku cukup kok. Ya kalau misalnya memang nanti ada waktu dan dikasih kesempatan, aku akan juga memberi suaraku di jalanan juga nanti. Dok, tapi untuk DPR yang sudah menemui mahasiswa, tanggapan dokter melihatnya seperti apa? Bagus dong, itu yang harusnya sebenarnya dilakukan dari awal. Ya, anggota DPR harus terbuka dan harus menemuin rakyatnya. Masyarakat kita juga harus, ini bukan komplainnya cuma untuk anggota DPR, untuk masyarakat kita juga. Dulu pada waktu pemilihan DPR, kita nggak fokus. Kita isi sembarangan, kita coblos sembarangan. Akhirnya jadi seperti sekarang. Dan saat seperti sekarang, kita pengen ubah semuanya. Kalau bisa dipilih lagi dari awal lagi. Ya, artinya kan aware di saat lagi viral aja, lagi FOMO. Ke depan, kalau ada kesempatan nanti waktu pemilihan DPR, mari kita pilih dengan baik. Kalau perlu tuh kita kayak Indonesian Idol tuh. Ya, mereka presentasi, mereka pentas, kita vote, kita pilih tuh. Jadi kita dapatin DPR yang berkualitas jadinya. Oke, Dok, pro kontra juga terkait Salsa yang tinggal di Denmark yang dianggap atau diduga sebagai buzzer. Dokter melihatnya seperti apa sih Salsa yang berani speak up tentang demo? Saya nggak kenal orangnya, saya juga pernah DM untuk berkomunikasi. Sempat ajak podcast juga, tapi belum mendapatkan jawaban. Mungkin banyak banget yang DM dia juga. Aku no comment tentang di sana, tapi aku menghargai semangat dia. Aku menghargai tuntutan-tuntutannya. Dia mau Indonesia jadi lebih baik. Jadi menurutku sih oke-oke aja sih. Sejauh ini oke sih.